Hari ini saya akan membuat sebuah tutorial ya atau eksperimen bisa menghilangkan karat. Dan di sini juga biasanya di tempat kerja kita ini komponen tersebut ada sebagian yang bisa digunakan untuk menghilangkan karat. Seperti apa bahannya? Langsung simak aja teman ya. Jadi ada bahan yang sangat rekomend dan juga ada yang tidak rekomend. Bahannya apa saja? Langsung simak aja teman ya. Sobat, di sini saya menggunakan soda kue ya. Jadi saya masukkan baut yang benar-benar berkarat ya. Dan juga ada cuka, saya masukkan besi yang benar-benar berkarat ya. Jadi saya buatkan hanya baut aja teman ya, cuman dia lebih berkarat. Di sini juga ada HCl, air aki, thinner dan juga bensin ataupun solar. Jadi masing-masing saya masukkan baut ya, baut yang benar-benar berkarat. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya akan membiarkan bahan tersebut sekitar 1 malam ya, dan kita akan membuktikan dari bahan ini mana yang lebih rekomen ya untuk menghilangkan karat, mana yang lebih bagus. Di sini bisa dilihat nih HCl itu langsung seperti mendidih ya. Baut yang berkarat tadi seperti mendidih. Sepertinya dia udah mengalami proses ya. Di sini bisa dilihat ya. Besi ini tidak ada perubahan ya, masih tetap karatan ya. Baut yang saya rendam di dalam thinner. Sekarang kita ambil yang dari air aki. Yang dalam air aki juga masih sama ya, tidak ada perubahan ya. Sekarang HCl, wow, bisa dilihat teman ya. Ini besi yang saya rendam di dalam HCl, wah lumayan bersih ya, mengkilap teman, seperti baru. Ini benar-benar bekerja teman ya, beda dari air aki dan juga thinner. Selanjutnya kita keluarkan yang dari benzo ya, bensin solar ya. Kotoran dia sudah di atas temannya, sudah di permukaan ya. Ini bisa dilihat tuh, kotor sekali. Mungkin ini kalau disikat ini bersih temannya. Ini saya sengaja tidak saya sentuh ya, hanya cuma saya rendam. Apakah akan berproses atau tidak? Di sini lumayan ya bensin solar ya, cuman harus butuh disikat. Jadi yang saya dapatkan, yang bisa kita simpulkan, hasil itu lebih bagus ya dari antara bahan yang ini ya, HCl dan juga bensin. Air aki dan thinner tidak ada perubahan teman ya, jadi kurang rekomend. Untuk soda lebih bersih ya ketimbang cuka ya. Ini bisa dilihat karatnya ada rontok sedikit ya, cuman tidak semua ya, tapi lumayan ya untuk soda ya. Ini tanpa ada sentuhan. Soda juga lumayan untuk membersihkan atau menghilangkan karat. Dan juga ini ring bisa dilihat teman, tarinya ini berkarat ya. Ini agak bersih ya. Jadi soda kue itu lumayan bersih teman ya. Ini juga yang dari cuka sebagiannya bersih teman ya, cuman di bagian ulirnya tidak terangkat ya, karena kotorannya agak tebal ya. Di sini bisa dilihat teman ya, ini ada plat heat changer. Bisa dilihat ya, karatnya benar-benar banyak ya. Kita sikat pakai HCl plus ringso ya. Dan hasilnya lumayan bersih. Setelah itu kita bersihkan, kita lap kering. Ini thinner yang kita gunakan. Ini jenis soda kue ya, bahan yang kita gunakan untuk eksperimen untuk menghilangkan karat ya. Cukup lumayan bagus. Air cuka yang kita gunakan juga seperti ini ya, untuk menghilangkan karat. Yang terakhir hasil teman, hasil yang kita gunakan itu ya seperti ini, Fixal ya. Sobatku semuanya, demikian ya. Tadi udah kita buktikan ya. Itu saya lakukan sampai 1 malam temannya pembuktian ya. Yang paling bagus ya, yang cepat menghilangkan karat tanpa disentuh ya, cuman hanya kita rendam saja. Yang paling bagus itu dari Fixal teman ya, yang nomor 1 ya. Karena di Fixal itu dia mengandung hasil yang tinggi ya, cuman
dia bisa menggerutu anti karat yang ada pada logam. Jadi alangkah bagusnya Fixel itu dicampur dengan rinso ya, maupun sunlight atau deterjen lainnya. Karena itu sudah kita buktikan biasanya di bagian alat-alat yang ada di kamar mesin. Tapi kalau untuk perabotan rumah tangga atau alat-alat logam lainnya, alangkah bagusnya dicampur dengan oli ya. Jadi kita olesi setelah penggunaan HCl. Jadi oli yang saya gunakan atau oli yang kita gunakan untuk setelah pembersihan seperti itu teman ya. Terserah mau oli seperti apa, mau oli gearbox, oli 220 ya, 68 maupun 40 atau 32. Oke. Yang kedua yang saya temukan yaitu asam sitrat ya, atau citron ya, atau baking soda. Itu paling nomor 2 teman ya, lumayan bagus ya. Tapi tetap juga teman ya, setelah kita menggunakan soda kue, tetap ya kita lap, kita bersihkan, baru nanti dilumuri pakai oli. Yang ketiga setelah pembuktian yaitu cuka teman ya, air cuka. Air cuka juga lumayan bagus karena dia mengandung asid, hampir sama dengan soda kue ya, cuman soda kue lebih bagus ya. Ya tetap kita menggunakan oli ya setelah penggunaan cuka. Kalau air aki yang saya gunakan itu destilat water teman ya, sama sekali tidak berpengaruh ya. Mungkin kalau menggunakan jur lebih cepat menghilangkan karat, cuman jur itu mengandung zat kimia yang lebih tinggi teman, jadi sangat berbahaya untuk kita hirup ya. Jadi tidak saya sarankan ya. Yang terakhir itu thinner ya. Thinner juga tidak berpengaruh ya. Cuman kalau kita mau membersihkan gulungan ya, gulungan pada motor, biasanya kita kadang menggunakan thinner ya. Dia cuman menghilangkan kotor-kotoran atau debu-debu ya kalau untuk thinner. Kalau untuk menghilangkan karat kurang bagus ya. Mungkin kalau thinner yang lebih bagus lagi atau yang kualitasnya lebih bagus, mungkin bisa menghilangkan karat. Tapi yang saya gunakan tidak bisa menghilangkan karat. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir itu bensin sama solar teman ya. Semakin tinggi oktan BBM yang kita gunakan, itu akan semakin lebih bagus lagi ya. Misalnya seperti Pertamax ya, atau Pertamax Turbo, itu kan oktannya di atas 92% ya. Jadi bensin itu juga mengandung zat aditif teman ya, yang bagus untuk anti karat. Makanya itu dicampur, jadi dia lebih bagus ya. Jadi setelah kita penggunaan bensin itu saya buktikan cuma saya rendam ya, itu belum saya sikat ya. Mungkin kalau disikat lebih bagus lagi teman, pasti lebih cepat bersih. Tapi tetap juga teman ya, setelah kita pembersihan tetap diolesi dengan oli ya. Kenapa harus dilumasi dengan oli? Karena setiap oli itu teman mengandung zat aditif ya, yang memiliki zat anti korosi. Jadi sangat bagus setelah penggunaan dari bahan tersebut, itu sangat bagus untuk kita olesi ya, supaya mencegah karat kembali. Jadi yang saya paling rekomend tetap menggunakan bensin plus solar ya, dari yang saya buktikan. Tapi kalau di dunia kerja mesin teman ya, yang biasa kita gunakan, yang paling saya rekomend seperti ini ya. Salah satunya WD ya. Ini bagus untuk menghilangkan karat, mengangkat debu-debu, dan juga membersihkan kotor-kotoran seperti oli-oli yang udah mengeras ya, grease yang mengeras maupun kotoran ya. Jadi ini sangat cocok, cuman ini tidak mengandung anti karat. Oke. Yang kedua
get all contact cleaner. Itu contact cleaner itu bermacam-macam gimana. Kalau ini yang untuk industri, kita jangan menggunakan electric cleaner temannya, karena electric cleaner itu khusus untuk kelistrikan ya. Jadi kita menggunakan electric cleaner. Jadi kalau untuk logam itu alangkah bagusnya kita menggunakan contact cleaner get all for industry. Oke, jadi ini sangat cocok ya untuk membersihkan karat, menghilangkan kotoran juga. Oke, get all juga ini sangat bagus ya temannya untuk menghilangkan karat dan juga untuk membersihkan serta melindungi ya. Ini bisa melindungi bagian-bagian logam temannya, bisa melindungi logam dari karat yang akan ditimbulkan. Jadi tetap harus ada perawatan temannya. Ini juga sama seperti kayak WD, cuman ini lebih di atas WD ya, karena ini ada anti korosinya. Oke. Dan yang paling terakhir, yang lebih bagus lagi yaitu Landbond temannya, HB181. Ini sudah ada anti karatnya temannya. Jadi ini khusus untuk spray, dimana ini lebih bagus daripada yang ketiga alat yang saya tunjukkan tadi temannya. Jadi ini lebih bagus karena dia sudah mengandung anti karat. Jadi tetap juga bisa menghilangkan karat, bisa mencegah karat, dan juga membersihkan seperti kotoran-kotoran ya, sisa-sisa oli atau minyak maupun grease, dan juga debu-debu. Oke, yang bahan-bahan yang banyak yang mau kita bersihkan karatnya seperti blok mesin, kita biasanya menggunakan bensin campur solar temannya. Alangkah bagusnya dicampur bensin sama solar. Tadi udah saya jelaskan, di bensin itu mengandung zat aditif. Jadi ini kalau di dunia perbengkelan ya, ataupun di dalam pekerjaan kita ini, kita selalu menggunakan bensin plus solar ya, digabung, nanti direndam dulu entah beberapa jam atau satu malam, baru nanti kita sikat. Jadi untuk mempermudah hilangnya karat, kita menggunakan wire brush ya, ataupun sikat kawat. Jadi untuk membantu untuk cepat menghilangkan karat yang menempel pada logam ya. Jadi kita gosok-gosok setelah udah rendam, atau kita lumuri pakai bensin plus solar. Gunakan sandpaper ya, ataupun kertas pasir. Oke. Jadi pembuktian tadi teman, semoga bisa bermanfaat ya buat sobat-sobat, terkhususnya untuk bagian perindustrian ya, ataupun perbengkelan, dan juga untuk di rumah tangga sangat cocok juga teman ya. Tapi tetap jangan lupa olesi dengan oli. Oke. Kenapa harus dilumasi dengan oli? Karena kita tahu teman ya, zat aditif yang ada di dalam oli itu sangat bagus sekali ya untuk logam-logam yang harus kita tempelin ya, yang harus kita lumasi ya. Jadi zat aditif yang ada pada oli itu sangat beragam teman ya, ada bermacam-macam. Jadi sesuai untuk fungsi sistem kinerja mesin, jadi olinya itu disesuaikan ya. Contohnya zat aditif yang ada pada oli itu seperti foam, dispersan. Jadi sobat-sobat, khususnya para dealer yang untuk membersihkan laras, nanti saya buatkan tutorialnya ya, cara membersihkan laras yang benar-benar berkarat. Jadi yang paling rekomen itu dari yang saya tutorialkan, menggunakan bensin plus solar teman ya, menggunakan bensin plus solar. Habis itu nanti dibersihkan, dilap, habis itu diolesi dengan oli. Oke. Bagi sobat-sobat yang suka dengan tutorial yang saya buatkan, semoga bisa membantu ya, semoga bermanfaat. Yang suka dengan video saya, mohon tetap dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke? Salam satu laras.